Banyak yang penasaran adapter apa yang saya gunakan untuk lensa Nikon saya yang saya pasangkan di kamera Canon. Di video kali ini saya akan bahas tentang adapter yang saya gunakan, tips seputar adapter dan lensa manual. Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman subscriber. Pertanyaannya dari Bangsi Official yang menanyakan yaitu, pakai adapter apa mas? Sebelum saya menjawab pertanyaannya, jadi kemarin itu saya sempat beli adapter lagi karena saya memiliki 3 lensa, namun adapter yang saya miliki 2 adapter untuk Nikonnya ya. Untuk lensa M42 ini saya hanya punya adapternya, sedangkan lensanya sudah saya jual. Kemarin saya membeli adapter untuk lensa Nikon saya beli ini di online, harganya 110 ribuan lah. Ini enggak ada mereknya, kotak polosan. Di sini tertera AI-EF. Jadi adapter ini adapter untuk lensa AI yang akan masuk ke body ataupun di mount EF atau mount Canon. Oke, kita akan unboxing dari adapter ini yang hanya di box putihnya. Sebetulnya ini saya beli online, sudah saya bongkar sih. Kalau saya bongkar dari awal kayaknya bakalan lama, jadi saya langsung ke kotaknya. Ini hanya boxnya saja dan hanya ini saja isinya. Ini enggak ada manual ataupun apanya. Ini yang kita dapatkan. Adapter ini enggak ada elektriknya ya, jadi ini full manual, dan lensa yang saya gunakan yaitu lensa Nikon jadul yang jelas nggak ada elektroniknya, jadi ini full manual. Untuk kamera DSLR itu nggak ada yang auto, semua itu pasti manual karena titik apinya itu sangat dekat sekali sehingga nggak bisa untuk dipasangkan adapter yang auto kayak di mirrorless, karena mirrorless itu titik apinya masih jauh, jadi masih bisa diberi ataupun dipasangkan dengan adapter yang elektrik. Setahu saya, mungkin kalau ada perkembangan silahkan dikoreksi ya di kolom komentar. Sepengetahuan saya belum ada adapter yang bisa untuk menjalankan lensa manual ini untuk jadi auto, itu belum pernah saya tahu, karena lensanya manual, adapternya manual, jadi full manual. Adapter ini akan saya pasangkan di lensa Nikon 50 mm f1,4 AIS atau AIS. Ini adalah adapter yang termurah yang saya beli di online ataupun di marketplace, karena adapter ini sangat tidak berpengaruh terhadap hasil ataupun tidak berpengaruh pada performa dari lensa, sehingga saya lebih memilih untuk membeli adapter yang termurah di marketplace. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Mungkin teman-teman yang mau membeli adapter untuk lensa Nikonnya, ini untuk lensa Nikon yang jadul ya. Untuk lensa-lensa Nikon yang sudah ada elektriknya, misalkan AFS, itu bukan adapter ini, karena lensa-lensa Nikon yang ada elektroniknya ataupun AFS itu diafragmanya selalu menutup, jadi perlu adapter khusus yang ketika kita pasang adapternya itu diafragmanya bisa terbuka lebar. Bagiannya yaitu ini adalah tuas pengungkitnya, ini adalah penguncinya. Untuk adapter-adapter murah kayak ini, bodi materialnya ya sesuai dengan harga sih, masih agak kasar, nggak terlalu berpengaruh lah, karena ini nanti masuk ke dalam, jadi 110 masih worth it lah. Karena ada juga yang merek KNF atau apa itu harganya 2 atau 3 kali lipat dari ini, kayaknya enggak banget lah. Saya lebih pilihan yang masuk akal yaitu yang ini. Oke, kita akan mencoba masukkan. Ini ada titik merah, biasanya kita taruh di, ya kita coba aja lah, kita putar. Kalau nah ini sudah klik ya, itu sudah tinggal kita pasang di body Canon. Oke, kita pasangkan di body Canonnya. Nah ini, jadi di sini teman-teman bisa melihat jaraknya sangat tipis sekali, sehingga terlihat bahwasanya ini tidak pakai adapter atau langsung masuk ke body Canon. Jelas nggak bisa, lensa-lensa yang istilahnya kawin silang ini nggak bisa langsung, jadi tetap butuh yang namanya adapter
untuk bisa menyambungkan ataupun mengepaskan jadi biar bisa masuk antara body Canon dengan lensa Nikkor. Di sini saya ada adapter juga. Kalau yang ini ada kontak elektriknya, tapi kontak elektriknya ini hanya untuk AF confirm. Jadi ketika sudah mendapatkan ataupun kita putar fokusnya sudah berada di titik fokusnya, itu titik merah yang ada di viewfinder akan menyala. Dengan teknologi yang sekarang, dengan menggunakan viewfinder kok kayaknya ribet. Jadi saya lebih memilih menggunakan live view. Di sini biasanya saya kasih isolasi agar tidak mengganggu dari exposure, karena ketika adapter yang ada chipnya saya taruh di 6D, itu exposure-nya sangat ngacau sekali, sehingga saya tutup dengan isolasi. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Bang Z Official, yaitu adapter apa yang saya gunakan, yaitu adapter yang termurah di marketplace. Adapter yang termurah ini punya kekurangan, jadi ketika kita mau membuka itu agak susah, karena tuas pengungkitnya ini hanya bergerak sangat sedikit. Jadi untuk membukanya ini agak susah, karena ini nggak bakalan saya ganti untuk adapternya, jadi ya saya biarkan terpasang dengan seperti ini. Ketika saya mau taruh di kamera Fuji yang saya gunakan untuk merekam ini, ya untuk kamera Fuji itu ada 2 adapter yang masang, Fuji for Canon, Canon for Nikon. Karena itu masih bisa digunakan, ya sudah kita gunakan. Oke, itu tadi, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan adapter apa yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan adapter yang termurah di marketplace ya, meskipun dengan beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ya pastinya harganya itu sangat terjangkau, karena adapter ini tidak berpengaruh terhadap performa dan tetap kita harus melakukan fokus manual. Ya lebih masuk akal ketika kita menggunakan ataupun kita beli adapter yang termurah di marketplace. Kekurangannya yaitu pastinya materialnya ini masih kasar, dan ketika kita mau melepas dari adapternya itu dari lensa masih agak susah, karena tuas pengungkitnya ini agak terlalu, ya sesuai lah dengan harganya. Bagi teman-teman yang sering menggonta-ganti lensa dan menggonta-ganti adapter, saran saya jangan memilih dari adapter yang termurah. Anggarkan budget yang lebih, misalkan dengan adapter KNF atau apa itu yang harganya 200 ataupun 300 sekian, itu lebih masuk akal. Oke, untuk sementara itu dulu kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya yaitu tips bagaimana kita membeli dan memilih dari adapternya. Tips yang pertama yaitu pastikan kamera apa dan lensa apa yang akan kita pasangkan. Jadi misalnya ini kita punya kamera Canon, kemudian kita punya lensa manual Nikkor. Untuk mencari kata kunci ya tinggal tulis saja adapter for kamera Canon to lensa Nikkor ataupun lensa Nikon. Yang pastinya di marketplace itu akan banyak pilihan-pilihannya. Silahkan tentukan yang mau harga yang termurah ataupun yang harga termahal, sesuaikan dengan budget kalian. Dan tips yang terpenting yaitu tanyakan dahulu kepada sellernya, bisa nggak untuk kamera dan lensa ini katakanlah. Lebih baik tanyakan dulu ke sellernya agar tidak salah beli dan tidak menyesal nantinya. Oke, sementara itu dulu adapter yang saya gunakan. Semoga bisa memberi manfaat, dan bagi teman-teman yang mau bermain dengan lensa manual, silahkan memilih mau adapter yang murah yang seperti yang saya gunakan, atau teman-teman memilih adapter yang lebih masuk akal dan build quality-nya lebih bagus, ya monggo silakan. Ya sesuaikan dengan budget kalian, karena adapter ini adalah elemen terpenting ketika kita mau memasangkan ataupun mengkawin silangkan antara brand A dengan brand B. Yang pastinya semua ada plus dan minusnya, tinggal bagaimana teman-teman mengoptimalkannya saja. Oke, sementara itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman mau menyarankan video apa yang nantinya akan saya bikin, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.